Terima kasih banyak. Jazakallah khairan katsiran Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Mujahidin Ibu Irin Indrayani yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua RW 016, Ketua RW 010, Ibu tes. Ya, terima kasih ya Pak Priyatna. Orang Sunda ini berarti ya. Kalau Jawa ya. Baik, terima kasih Bapak Priyatna, teknisi Masjid Al-Madinah yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya lanjutkan ya Ibu. Yang saya hormati pengurus pengajian Majelis Taklim yang saat ini dinakodai ya oleh Ibu Indrayani. Semoga Bu Iin beserta pengurusnya senantiasa dan cucur rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segenap urusannya, dikaruniai anak cucu keturunan solih-solihah, mujahid-mujahidah yang meneruskan visi misi kedua orang tuanya menyebarkan Islam dimanapun mereka berada. Mereka mengaktifasi diri untuk menyebarkan Islam. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Majelis Taklim ya Al-Hidayah RT 16 yang saat ini bekerjasama dengan Majelis Taklim Al-Mujahidah untuk menegakkan acara ini. Semoga Ibu Ketua RT-nya maupun ibu-ibu pengajiannya mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dituntun dalam mengasuh putra-putrinya sehingga putra-putrinya kelak menjadi anak-anak qurrata ayun ya, menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Serta ibu-ibu sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini, saya mengucapkan salam kenal ya Bu, salam sayang. Tak kenal maka tak sayang ya. Tadi sedikit cuplikan riwayat hidup saya sudah dibacakan oleh Bu Wanti. Kiranya itu salam sedikit dari pertemuan hari ini ya Bu ya dari saya. Baik ibu-ibu yang berbahagia, sebelum memulai boleh saya menyanyi? Boleh. Kalau tadi kita sudah dihibur ya oleh tim Kasidah Al-Hidayah 016 ya. Ada salawat ya, alhamdulillah, semoga kita mendapat syafaat Rasulullah SAW. Saya menyanyi ala saya ya Bu. Jadi boleh nyanyi di rumah ya Bu, nggak harus tampil di depan umum ya, menghibur suami dan anak kita, boleh Bu? Iya. Apalagi nanti ketika sudah punya cucu, menghibur adalah menyanyi adalah salah satu metode mengajar ya. Nah, Bu Wanti udah jagonya deh ya. Seperti ini Bu, nanti Bu juga nyanyi Bu ya, sama-sama Bu ya. Silaturahim alhamdulillah, silaturahim panjang usia, silaturahim lapang rezeki, silaturahim aku bahagia. Sama-sama ya Bu ya. Silaturahim alhamdulillah, silaturahim panjang usia, silaturahim lapang rezeki, silaturahim aku bahagia. Ya gitu ya. Boleh Bu, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah yang sedang kita lakukan, silaturahim. Are you happy? Bahagia Bu? Alhamdulillah. Dapat rezeki Bu?
Iya, subhanallah ya, nikmatnya ya menghadiri majelis taklim ya Bu ya. Belum apa-apa sudah kebayang ada sesuatu yang akan diperoleh ya, baik itu sifatnya kebutuhan jasmani maupun kebutuhan akal dan iman kita. Insya Allah begitu ya Bu ya. Ya baik Bu, izinkan saya duduk ya Bu. Rezeki pembicara bisa duduk Bu. Ya duduk di atas sangat mendukung lutut saya. Ya saya alhamdulillah terima kasih. Tahu aja gitu Bu ya. Jadi ada saat-saatnya saya berbicara nggak dalam posisi duduk, saya minta request ya, tolong dikasih kursi ya. Sekarang tanpa meminta, panitia sudah memahami ya. Syukur ya. Senang Bu dipahami Bu? Iya. Lebih enak dipahami atau memahami orang Bu? Bu, saya ulangi Bu. Dengarkan baik-baik. Lebih enak memahami orang lain atau dipahami orang lain? Lebih enakan di atau me? Baik. Di itu sifatnya aktif atau pasif? Pasif. Berarti yang dapat pahala siapa Bu? Iya. Yang me. Baik Bu ya. Tapi kita memaafkan ya Bu. Memaafkan gampang diucapkan Bu. Nih Bu. Maaf ini Bu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Topik kita hari ini tentang memaafkan. Memaafkan enak diucapkan. Tapi belum tentu hatinya seperti lancarnya lisan mengucapkan. Belum tentu perbuatannya mengimbangi lisannya memaafkan. Belum tentu pikirannya menyetujui lisannya mengucapkan. Contoh Bu, materi ini sudah saya sampaikan 6 kali ya Bu di majelis taklim. Saat saya menyampaikan langsung ada yang muntah-muntah Bu. Bukan di ruqyah enggak, sikis Bu. Nah Ibu jangan muntah-muntah Bu ya, soalnya nanti saya diomelin Bapak Priyatna atau tim kebersihan yang bidang yang membersihkan kami. Jadi Bu memaafkan menyangkut 4 Bu, pikiran, lisan, fisik dan perbuatan. Oke nanti Bu ya, saya akan tuntun satu persatu ya Bu. Kalau ngikutin tuntas 4 jam Bu. Nah, Ibu kan nggak mau 4 jam ya Bu ya. Nah, jadi tadi saya juga sudah ditanya oleh Bu Wanti, jam selesainya jam berapa Bun? Saya bilang ya selesainya ibu-ibu aja ya. Siapnya berapa, selesainya berapa, saya stop. Gitu ya Bu ya. Apakah dilanjutkan atau tidak itu nanti dirapatkan aja oleh Dewan Pengurus ya, pengurusnya. Tadi sudah disampaikan oleh qoriahnya ya dan sari tilawahnya bahwa memaafkan itu adalah sudah Allah sounding Bu. Sudah Allah kabar-kabari. Hei orang-orang yang beriman, ya bangun karakter, bangun akhlak, memaafkan. Tadi sudah dibacakan di surat Ali Imran ayat 134. Ya Bu ya, itu nanti bisa catat 134. Ajakan Allah, seruan Allah untuk pandai memaafkan. Saya masuk Bu. Contoh seperti ini di zaman Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk seperti ini Bu ya, ngeriung gitu ya. Terus ada seorang lelaki lewat. Terus Rasulullah memberi isyarat. Nah itu tuh calon penghuni surga. Nah sahabat-sahabatnya kepo Bu. Hah? Calon penghuni surga. Nah kita gimana gitu Bu ya? Kita udah setia sama Rasulullah nggak disebut tuh gitu ya. Tapi Rasulullah menyebut yang di luar kongko-kongko gitu. Itu calon penghuni surga. Kepo lah salah satunya Amr bin As. Mau nginep 3 hari. Boleh nggak Bu nginep ke saudara 7 hari gitu Bu? Ya dianjurkan dalam Islam 3 hari ya. Jadi tahu diri gitu ya Bu ya. Oke. Baik Bu ya, itu akhlak Bu ya, Masya Allah Bu ya. Masya Allah, semakin kita mentadaburi ayat-ayat Allah,
betapa Islam itu hal-hal yang sepertinya kecil itu Allah perhitungkan ya Bu. Bahagia Ibu menjadi muslimah? Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya pun bahagia. Baik Bu. Nginaplah Amr bin As ke pemuda yang disebut diisyaratkan oleh Rasulullah SAW sebagai calon penghuni surga. Nginaplah dia. Coba lihat malam-malam tahajud apa enggak gitu ya Bu ya. Enggak tahajud tuh gitu Bu ya. Coba lihat lagi sholat pakai zikir-zikir enggak zikir-zikir gitu Bu ya. Coba lagi malam keduanya kali baca Quran. Enggak baca Quran Bu. Ibu yang sering baca Quran jangan sedih ya Bu ya. Jangan, sabar Bu, cerita belum selesai. Soalnya saya waktu baca gitu ya, saya baca Quran gak terhitung kali ya. Bagaimana? Paham Bu ya? Oke lanjut Bu ya. Coba kali ada puasa sunat Senin. Enggak gitu ya Bu ya. Oke lah, sampailah 3 hari selesai. Bertanyalah langsung. Tadinya metode observasi Bu. Amr bin As nginep pakai metode observasi, mengamati saja apa sih perbuatannya calon penghuni surga ini gitu. Sampai diisyaratkan Rasulullah gitu Bu ya. Luar biasa kan Bu ya. Nah akhirnya tanya, Pak gitu deh kalau kita bahasa Indonesia Bu ya. Pak saya ini datang nginep tuh sebenarnya ada maksud tujuan. Oh gitu Bu ya, kata tuan rumahnya itu. Iya Rasulullah SAW berkata bahwa Bapak itu salah satu calon penghuni surga. Rasulullah SAW mengisyaratkan, oh gitu Bu, sampai nggak tahu kan Bu ya. Oh seperti itu. Nah karena itu saya menginap, saya ingin tahu apa amalan unggulan Bapak. Kok sampai ya Rasulullah SAW mengisyarat Bapak loh akan calon penghuni surga. Terus Bapak ini apa ya gitu loh Bu ya, merendah hati, apa ya amalan saya. Iya Pak, saya juga bingung Pak, soalnya Bapak nggak kelihatan seru-serunya tahajud gitu ya. Atau seru-serunya zikir gitu. Apa ya Pak? Nah, dijawab oleh orang ini Bu terkait dengan topik kita. Mungkin ya Pak gitu ya sesama. Mungkin ya Pak, saya itu tiap hari sebelum tidur pastinya memaafkan semua orang yang saat itu saya berinteraksi dengannya. Jadi kalau sampai ada seseorang misalnya menyakiti saya, kata-katanya itu mungkin menurut dia candaan, tapi bagi saya misalkan udah cukup klik gitu ya, tersinggung atau jatuhnya jadi rasanya kurang nyaman, saya sebelum tidur saya memaafkan. Jadi besoknya saya sudah hatinya tidak ada noda hitam di pikiran saya, di hati saya, udah lapang saja gitu Bu ya. Oh ini apa amalannya? Iya itu yang saya pasti lakukan tiap hari. Nah jadi Bu, dari cerita itu dikaitkan dengan surat Ali Imran ayat 134 ya Bu ya. Dan topik kita hari ini, memaafkan salah satu perbuatan akhlak yang bisa mengakses orang itu ke surganya Allah. Sebagaimana orang berpuasa itu mengakses puasanya dia ke pintu surganya Allah. Jadi kalau selama ini kita sudah tahajud, ada akses ke surga Allah, ada peluang gitu ya. Selama ini kita sudah zikrullah, banyak berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, sudah ada akses kita ke surganya Allah. Kalau selama ini sudah bersedekah menjadi sebuah perbuatan yang otomatis Bu ya, nggak usah disitu tuh sumbang, nggak usah pakai gitu Bu ya, udah langsung begini Bu ya, buka atas langsung bang. Nah kita juga sudah mengakses perbuatan itu ke surganya Allah. Nah tambah Bu hari ini Bu, memaafkan juga termasuk akses kita ke surganya Allah. Insya Allah. Siap berubah Bu? Siap berubah karena mencari ridho Allah? Siap, baik. Kalau saya bilang, kalau saya kasih isyarat Bu ya, saya kasih isyarat. Nah Ibu bilang, insya Allah gitu ya Bu ya. Begini maksudnya berubah gitu ya Bu ya. Siap Bu? Siap Bu? Nah gitu ya. Oke, kalau saya begini juga Bu ya. Insya Allah. Coba Bu. Insya Allah. Sekali lagi. Insya Allah. Ya, insya Allah kita berubah positif. Itulah hijrah ya Bu ya. Makna hijrah dari negatif ke positif. Dari nggak tahu menjadi tahu. Dari canggung menjadi terampil gitu Bu ya. Itu adalah
kita sudah hijrah. Ya, hijrah dari hal-hal kegelapan menuju cahaya benderang. Dari ketidaktahuan, kejahilian ke situasi jadi tahu, jadi mengerti dan pengamal apa yang diketahui itu. Insya Allah begitu Bu ya. Jadi sudah ada dua Bu ya, satu ayat Quran Ali Imran ayat 134 dan satu riwayat atau hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Amr bin As nginap 3 hari ke seseorang yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW sebagai calon penghuni surga. Materi ini Bu saya dapat dari webinar oleh teman saya Dr. Andes Asep Hairugani psikolog ya Bu ya. Beliau menyampaikan ini di sebuah hotel 300 orang pesertanya. Ya. Jadi kurang dari 500 ya Bu RW ya. Kok tadi Bu RW 500 orang yang hadir pada saat pengajian di desa ya. Subhanallah, semoga amal-amal Ibu diterima oleh Allah ya Bu ya. Dan dapat balasan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin ya. Teman saya Pak Asep menyampaikan Bu materi definisi memaafkan. Nah, saya sampaikan Bu ya, apa yang dilakukan oleh teman saya itu. Bu, pernah mendengar Bu pepatah air susu dibalas air tuba. Enak nggak Bu? Saya ulangi Bu. Enak nggak Bu dengar pepatah itu kalau diterapkan air susu dibalas air tuba tuh enak nggak Bu? Apa Bu? Nggak enak betul Bu ya? Saya tidak rekayasa ya Bu ya. Ibu pilihan Ibu ya. Sekarang Bu saya ganti Bu. Air tuba dibalas air susu. Enak gak Bu? Ibu siap Bu menjadi air susu? Padahal Ibu saya kasih air tuba. Siap? Siap? Subhanallah. Ada door prize gak? Ini canggih banget Ibu ini ya. Hebat, hebat. Kalau saya door prize-nya kue aja. Kue ada sih saya kasih. Bu boleh Bu, Ibu baju merah Ibu ini semangat sekali. Boleh Bu ke depan Bu. Ke depan saya pengen kasih kue. Itu jatah saya ya itu ya. Halal ya Bu, ini halal ya Bu. Bu sini Bu, saya apresiasi Bu. Buah aja lah gitu. Ya Ibu udah dapat kotak kali Ibu mau yang. Silakan Bu. Saya kasih ambil satu salak, satu jeruk. Ya Ibu melihat konsentrasi sekali ya. Terima kasih. Oh udah disiapkan ya. Ibu dapat banyak berarti hari ini. Dapat ini rezeki ya. Wah, iya sama-sama. Makasih Bu Anti. Ibu definisinya gini Bu. Kalau nggak mau pakai definisi ya itu. Memaafkan itu air tuba dibalas air susu. Yaitu mengabaikan. Ibu pengertian memaafkan mengabaikan untuk melampiaskan dendam dan tanggapan sejenis. Yang terjadi begini Bu, dia melotot, saya balas melotot. Dia pakai kacak pinggang yang melotot, saya juga begini. Pada umumnya ketika seseorang menzalimi kita, pada umumnya nih Bu ya, sebelum khatam ngaji nih Bu ya, sebelum dapat siraman ruhani ya Bu ya, orang nyubit kita balas cubit, lebih kurang cubitannya sama gitu Bu ya. Kalau cubitannya lebih pedes gimana Bu? Adil nggak kita? Nah, tuh Bu ya. Nggak mudah Bu ya. Yang membalas setara itu nggak mudah. Lagi Bu. Dia tendang, saya tendang balik gitu Bu. Ini yang umumnya Bu ya. Yang umumnya. Kita mau berubah dari umum menjadi yang khusus gitu ya Bu ya. Karena begitu mulianya. Lagi Bu. Dia melotot, kita balas melotot. Dia cubit, kita balas cubit. Dia tendang, kita balas tendang. Dia sikut, saya balas sikut Bu ya. Dia tampar pipi kiri, saya tamparnya pipi. Jangan Bu ya pipi kiri. Ibu luar biasa ya. Luar biasa konsentrasinya. Subhanallah. Subhanallah. Ada berarti pakai ini aja kali. Subhanallah. Apa? Subhanallah. Ya Bu ya. Ibu hebat ya Bu ya. Bu RW bahagia sekali loh. Konsentrasinya ini jamaahnya. Masya Allah. Masya Allah ya ini. Terima kasih Bu. Itu sampai ke belakang ya Bu RW ya.
Mungkin ibu mau foto tuh sampai ke belakang, luar biasa ya. Subhanallah, ada karpet ya berarti ya. Hebat ya Majelis Salim, semoga Allah berkahi ya Bu ya. Allah muliakan ibu-ibu, dimudahkan segenap urusannya. Suami yang saat ini kita andalkan bekerja, semoga memperoleh kemudahan dalam menjemput rezeki Allah yang berkah ya, melimpah guna ibadah kepada Allah. Amin ya Allah. Nah, jadi memaafkan itu adalah mengabaikan membalas yang setimpal. Lagi Bu, yang di televisi Bu, kalau ibu buka, ini Bu, begitu buka, saya seringnya buka TV One Bu ya sama suami, berita-berita. Seorang cucu gara-gara nggak dikasih neneknya 50.000, nenek dibunuh tuh. Yang ada gitu Bu. Aku minta nenek nggak kasih, bereaksi nih. Cucunya 21 tahun, laki-laki ada gambarnya. Neneknya dibunuh tuh. Itu Bu. Lagi Bu, gara-gara istri tidak melayani kebutuhan biologis suaminya, suami nih Bu, gini Bu ya, mengangkat paha kanan istrinya. Tuh. Jadi Bu, yang di televisi ibu sering dengar, kita sering dengar, itu balas-balasan, lebih parah balasannya. Gara-gara tidak dinikahi. Nah, setelah melakukan hubungan zina, di korannya di televisi mah nggak zina Bu ya, hubungan sebelum nikah gitu ya, dibunuh pacar perempuannya karena ketika pacar perempuan itu menelpon minta pertanggungjawaban lelaki. Jadi habis manis sepah, ya, habis dinikmati, terus terjadi kehamilan, perempuan nelfon nih, gue hamil kan, nikahin gue dong, dibunuh deh. Itu yang terjadi di masyarakat itu, di masyarakat sana ya Bu. Tapi saya lihat orang Islam juga, namanya nama Islam pelakunya. Jadi saya tersentuh ya Bu. Ya Allah, nggak mengaji kali ya, gitu. Jadi emosinya lihat, itu Bu, emosi kalau lihat kayak gitu tuh, hati-hati ya Bu ya. Jadi emosi kalau dididik. Oke, ini kalau 9 jam Bu ya, jangan serem ya Bu ya, 9 jam. Ini udah pulang ya, soalnya nanti bisa melotot, terus Ibu balas melotot lagi Bu. Baik, lanjut ya Bu ya. Jadi memaafkan adalah mengabaikan untuk melampiaskan dendam dan tangkapan sejenis ya. Justru dia membalas air tuba dengan air susu, berusaha keras menanggapi penzalim dengan prinsip kasih sayang. Jadi Bu, ketika terjadi penzaliman, itu saya merasakan dan orang melihat Bu. Misalkan gitu Bu ya, ibu digini, lu gini. Sumpah sampai mati gue nggak maafin. Nah, itu bahasa kacau tuh Bu ya. Sumpah gue sampai mati nggak bakalan lo gue maafin 7 turunan. Nauzubillah min dzalik. Istighfar Bu. Itu error abis Bu. Lisan yang error abis tuh Bu. Ya. Hati-hati ya. Suruh ke Bu Wulansari aja Bu kalau ada yang kayak gitu. Wah gawat tuh ngomongannya, lisannya ngeri ya. Atau ke Bu Wulansari aja deh ngomong ya Bu ya. Jadi Bu, memaafkan adalah sebuah keputusan sadar, bukan iseng Bu. Sadar dan Ibu memilih. Nah, saya masuk nyanyian lagi nih Bu. Hari ini aku bahagia, besok aku bahagia, lusa aku bahagia, selamanya aku bahagia. Iya. Ini Bu ya. Lagi Bu, atur nafas dulu. Bu Wanti mah udah sering nyanyi ya, kali udah lancar. Saya kalau nyanyi harus ngatur nafas dulu. Iya. Bahagia itu pilihan, bahagia itu keputusan. Mari kita pilih, mari kita putuskan. Katakan aku bahagia, katakan aku bahagia. Sekali lagi nih Bu, katakan aku bahagia,
ya Bu ya. Mau Bu bahagia? Bahagia tanpa syarat ya Bu. Kalau bahagia pakai syarat belum bahagia. Saya bahagia kalau udah punya mobil enggak bahagia tuh Bu ya. No requirement ya. Mari Bu ya. Hari ini aku bahagia. Besok aku bahagia. Lusa aku bahagia. Selamanya aku bahagia. Pilihan. Bahagia itu pilihan, keputusan. Bahagia itu keputusan. Ajak. Mari kita pilih. Mari kita putuskan. Katakan aku bahagia. Sekali lagi. Katakan aku bahagia. Sekali lagi. Katakan aku bahagia. Allahu Akbar. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Lanjut ya Bu. Nih Bu, masuk nih Bu. Eng nih Bu. Memaafkan bukan membalas impas. Tolong bedakan. Memaafkan itu tidak sama dengan balas-balasan atau timbangan seimbang. Ingat ya. Jadi kalau dia nyuruhin gue ambil lagi. Itu belum bukan memaafkan. Yang ada apa? Balas. Tidak bersenang sama memaafkan. Ini Bu ya. Kalau yang saya ini pasien saya Bu ya. Suami gue selingkuh, makanya suami gue aja yang bisa. Gue juga selingkuh. Pasien saya selingkuh juga. Suami saya dapat Bu, saya dapat provokasi di situ ya Bu. Itu namanya membalas impas. No ya, no way, kita nggak begitu. Memaafkan juga bukan memaklumi. Contoh, saya kasih contoh. Nanti contoh-contoh direfleksikan ibu sendiri ya, kalau saya punya pengalaman seperti apa gitu ya. Baik Bu, ya contoh Bu, memaafkan tidak sama dengan artinya memaklumi. Contohnya Bu ya, di dunia kerja nih Bu ya, maaf. Enak aja tuh bos, pagi-pagi kerjanya udah marah-marah. Gue pada kerja di sini udah sekian tahun. Bu yang menghargai gue. Ini dialog lelaki sama lelaki Bu, karyawan ya Bu ya. Terus karyawan lawan bijanya. Ya udah lu gak tau emang bos kita gitu. Tapi dia kan gajinya tepat waktu. Emang di bank marah dia paling ada. Udah lo maklumin aja lah daripada lo riset. Susah cari kerjaan sekarang. Nah, memaklumi tidak sama dengan memaafkan tidak sama dengan mengalah. Ibu, kasus ini Bu ketika saya sampaikan, ibu-ibu menunjuk, oh ya betul saja gitu ya. Saya sebut Ibu, saya punya anak ya 2, yang satu adik, yang satu kakak. Lalu saya bilang gini, gitu, Kak ngalah ya Kak, kakak kan udah gede ngalah kan sama adik, terus kakak jadi ngalah gimana mah? Gak enak mah. Dia nendang aku tendang lagi. Itu si kakak loh Bu. Jadi Bu, saya mau bilang, kalau kita posisi anak itu, pada usia itu udah berapa Bu? Jadi memaafkan itu tidak sama dengan mengalah. Gak enak mas, adik nendang aku. Masa aku diem aja, aku tendang. Si kakak tuh dialog asli tuh dari salah satu ibu. Pastinya nama itu ya. Jadi memaafkan itu terus deh tidak mudah dan tidak sederhana. Yang ada enakan balas-balasan baru enggak udah balas padahal tadi di Al-Quran dan ambil observasi ternyata ada sebuah akhlak memaafkan itu yang dianjurkan dalam tuntunan Islam. Iya.
Jangan sampai Bu ya, Ibu yang sering yang terjadi naudzubillah di kompor, dia baru saja gitu. Padahal kita bukan penzolim, kita bukan penzolim, kita juga bukan korban penzolim, kita mau provokasi. Ya baru saja lo bantu di mana, tinggal di mana lagi Bu ya. Nah ini juga terjadi nih Bu. Ibu, mungkin suatu saat nanti terjadi ini terjadi Bu. Memaafkan tidak sama dengan Ibu ya. Tidak sama dengan membiarkan. Jadi ketika saya sampaikan ini jauh langsung dari jamaah ya. Memaafkan tidak sama dengan tidak idem dengan mengalah, membiarkan tidak sama dengan memaafkan. Seorang ibu, seorang janda, anaknya sekarang sudah gede, ibunya sudah tidak membiayai secara pendidikan. Terus ibunya ngarep kita ini. Mudah-mudahan kakak nggak usah ibu minta tiap bulan kasih gitu. Berarti kayak anaknya udah gede, lulus, terus kerja, terus gajiannya kapan kan? Awal bulan boleh, gitu ya. Mudah-mudahan kakaknya bukan dengan masalah saya soleh-soleh aja. Makanya ini anaknya masuk dengan suaminya karena juga kerja ya, misalnya atau mertuanya itu dapat santunan secara rutin dari sang suami. Si ibu dan perempuan ini ya kakak bulan Januari dan kasih anak nanti Februari. Ada tanda-tanda ada terima, tidak ada tanda-tanda kasih amplop. Cuma terjadi kok, kemudian lagi, kemudian begini, ya udah deh, kakak memang itu nggak pengertian, beda-beda sama ibu. Jadi ibunya minta enggak, komik enggak, video call enggak, chattingan enggak, gitu ya, kalau minta enggak, gitu ya. Ya udah deh, biarin aja deh. Biarin aja deh, atau makan juga sama dengan mobil. Beda ruangnya Bu, memaafkan tidak sama dengan beda aku sama saya nah itu dia membiarkan tidak sama dengan udah lupain aja nih Bu, yang sering lagi Bu, enteng ya mulutnya Bu ya, udah lupain aja cuma dititip doang Bu, udah lupain aja cuma dititip doang, udah lupain kalau udah kasih penasaran udah lupain. Tanya tuh, ibu dizolimin terus dinasihati dengan simpel dan ringan, padahal artinya dibasing tanggal tua kita sudah lupain Bu. Jadi memaafkan bukan membalas dendam, atau ya memaafkan bukan membiarkan, memaafkan tidak sama artinya dengan mengalah, ya. Memaafkan tidak sama dengan memaklumi, ya. Memaafkan tidak sama dengan melupakan. Selain diri yang fokus sama diri kamu saja, kasih dia, kasih kamu dan nggak usah fokus pada diri. Memaafkan tidak sama dengan fokus pada diri. Ya. Itu, sabar ya Bu ya. Ibu. Pada umumnya Bu yang diharapkan, kalau dari orang dapat positif, kita balas apa Bu? Positif. Misalkan Bu RW berbuat positif pada saya sebagai penerima perilaku positif dari Bu RW, seharusnya saya apa Bu? Yang dibalas positif. Tapi saya pernah Bu, saya beri positif balasan yang saya peroleh. Ibu pernah Bu?
Semoga dikasih positif dari orang, kita mampu membalas positif. Nah, usulah menjalik, orang kasih positif, kita balas negatif. Tapi ada juga biar dua telah lagi, dua makin jadi, pakai menggerayani cucunya. Jadi tidak berarti dia tambah kuat tambah bijaksana, tidak berarti secara signifikan gitu, tergantung kayak seperti itu. Kalau melewat kajian tidak ada kontrol dari orang itu, dia ada masuk. Nah, belajar jadi ibu ini ya bu Israel, alhamdulillah ibu bagian dari pemimpin untuk mengajak bersama-sama menuju kesolehan dia. Amin ya Allah. Amin. Positif dibalas positif. Nah, negatif dibalas negatif. Boleh bu? Ya justru ya negatif dibalas positif. Itu kan bu esensi dari memaafkan. Ada caranya, ada tahapan. Kenapa orang sulit memaafkan ibu? Ada historinya, ada ceritanya kenapa kok memaafkan otomatis itu. Kadang saja bu kita didapat memperoleh kebaikan kita nggak otomatis terima kasih, nggak otomatis putusan kita ya udah. Itu ngomong seperti itu. Saya dapat. Ada komunikasi itu yang dilakukan oleh seseorang, kalau teman-teman yang lainnya tidak otomatis teman-temannya mengikuti. Itu perlu membiasakan. Habituasi perlu membiasa melalui perilaku yang benar. Itu diberi contoh oleh bapaknya, pimpinan RT atau RW setempat ya. RW-nya rajin mengaji, jamaahnya jadi bukan jamaahnya jadi rajin mengaji. Posisi kalau perempuan yang punya posisi di masyarakat itu pahalanya banyak banget. Buat sekali kebetulan itu warganya melakukan luar biasa ya ini ya, luar biasa di Makassar kalau perempuan itu ya. Berikutnya tuh kenapa orang sulit memaafkan? Satu, karena sangat sedikit kisah-kisah tentang memaafkan. Yang ada kisah-kisah tentang balas dendam. Karena bukan di rumah kita paling baca kopi itu kan isinya balas dendam bu ya. Mertuanya dibikin, jadi baca itu balas-balasan itu seperti biasa. Mempengaruhi pikiran kita. Oh ya ini balas aja ya. Kisah-kisah berbeda-berbeda banyak tentang balas-balasan. Balas-balasan itu hal yang wajar sehingga ketika orang itu baca komik itu atau melihat seperti itu, mendengar seperti itu, oh ya jadi balas-balasan itu hal yang biasa dan boleh-boleh saja. Jadi terbentuk begitu lewat bacaan ya. Yang kedua, nah ini bu pengasuhan. Misalkan saya disakiti ya, lalu ibu saya tolong dibantu orang sakit kecil ya, saya panggil saudara polisi ya. Lanjut ya. Sebab kedua, kenapa memaafkan itu jadi nggak otomatis ya? Untuk faktor kedua, kenapa memaafkan sulit menjadi terasa sulit? Karena isi pengasuhan yang kita terima dulu dari orang tua kita atau bu contoh ya. Oh di luar kurang dengeran, pada sudah teriak.
Ya, terima kasih Bu. Tes. Maaf ya Pak. Lagi ya Bu, saya coba begini ya. Tes. Ya. Contoh misalkan ibu saya, Ulansari dan kakak-kakak yang masih kecil ini dengerin. Ibu tadi tuh disakitin sama Bapak Jamal gitu Bu ya. Bapak Jamal. Kenapa Bu Pak Jamal? Kan si kecil ini nanya Bu ya. Kenapa Bu Pak Jamal? Iya tadi rumah kita disiram air. Ah disiram air? Jahat banget. Terus kita gini Bu ya. Si anak-anaknya berceloteh nanggapi Bu ya. Ih jahat banget. Emang kenapa ibu kok sampai disiram halaman kita? Iya tadi ibu gini-gini gitu Bu ya. Wah ibu jadi malu, ibu jadi sedih. Sampai rumah disiram guyur air segelas gitu ya. Oh, terus gimana ibu sedih marah terus ibu balas enggak gitu Bu ya, ibu nggak berani gitu, nanti ibu bilang bapak, terus ini anak-anak ya Bu bilang bapak aja Bu gitu Bu ya. Nah si Ulansari kecil ini Bu sama kakak-kakaknya, saya 2 kakak, adik 1, saya anak ketiga, terus jadi muncul Bu, oh kita kalau dizolimi orang ya kita ceritakan ke orang, apa tadi ajaran ibu saya, lapor ke suami, nanti suami yang damprat gitu Bu. Maka ketika saya besar dan menikah, ketika ada seseorang menzolimi saya lapor ke suami saya gak dapat gitu. Dampak si penzolim. Sampai sini paham ya Bu ya? Itu yang disebut kenapa ya memaafkan itu tidak otomatis muncul di kita walau kita sudah mengkaji ya atau sudah mengaji rutin. Antara lain karena kita punya latar belakang pengasuhan, dulu bapak ibu kita atau nenek kakek kita, terus kita ikut dengerin bagaimana mereka dari cerita dizolimi, mereka ingin membalas. Maka terekam di rekaman anak-anak kecil itu yang sekarang sudah dewasa, Ulansari ini, jadi membalas itu hal yang biasa-biasa dan boleh-boleh saja. Gitu Bu. Karena pelakunya sendiri orto. Sampai sini insya Allah paham Bu ya. Sehingga sulit memaafkan itu tidak otomatis. Nah berikutnya nih Bu. Memaafkan menjadi sulit diterapkan oleh kita karena yang dizolimi terjebak Bu, terperangkap oleh apa? Oleh bayang-bayangan Bu ya, bayangan-bayangan waktu dizolimi, terus dikembang-kembangkan Bu. Waduh, waktu itu saya kan cuma gini aja kok udah dipelototin ya. Baru saya gini aja dia udah ceritain sih Bu, ini gini-gini. Padahal saya cuma ngomong sama ini, ceritanya di pengajian udah 10 orang tahu gitu Bu ya. Terus aja, oh sama malu, terus nggak ngaji gitu Bu. Aduh betapa malunya. Pada waktu itu saya cerita, aduh saya salah nih cerita. Bohong itu udah nyebar. Sampai pas di pasar orang ngebahas saya. Padahal saya cuma cerita sama ibu A. Di pasar ketemu ibu L bilang, Bu tadi ibu digituin sama itu Bu ya kata Bu. Waduh saya nama saya udah tercemar buruk di majelis taklim itu. Nggak ngaji lagi ya. Nah, gitu Bu. Ya. Malu ya. Jadi memaafkan itu tidak mudah karena orang yang korban itu mengembangkan Bu. Ya saya pikir cuma saya yang tahu sama suami saya, ternyata udah sebagian jamaah udah tahu tentang saya, masa lalu saya gitu ya. Saya kembang-kembang seperti ini. Nah itu juga Bu. Jadi memaafkan tidak otomatis. Dia peristiwa yang haru biru, sedih, keluh kesah, kepedihan gitu Bu ya, kepiluan dikembang-kembangin Bu. Ini contoh lagi gini Bu, perhatikan percakapan orang Bu ya. Wah dulu saya tinggal suami saya seminggu aja, karena harus kerja, harus ada seminggu kerja saya tinggalin suami. Suami saya, nah itu Bu ya kasus klien saya, main dengan perempuan lain. Sekarang umrah 10 hari, ogah nanti suami saya tambah blangsatan gitu Bu. Itu klien saya bukan udah di dunia konsultasi itu bahasa begitu aja Bu, vulgar, otomatis jeritan hati perempuan ya. Jadi ibu nggak mau umroh enggak, dulu 7 hari saja suami saya sempet-sempetnya berpikir perempuan lain. Nah sekarang umroh, haji 40 hari, saya nggak pernah berpikir mau umroh dan haji. Nah itu Bu, ya, jadi dia kembang-kembangkan gitu. Nah itu semakin sulit memaafkan, gitu ya Bu. Baik ya. Berikutnya, ini nih Bu, yang penting Bu. Kenapa sulit memaafkan? Yang tadi penting ini tambah lagi. Karena dia tidak paham
bahaya kalau tidak memaafkan. Contoh Bu, orang yang sudah kecanduan narkoba, dia asik-asik aja Bu, ya, mindset kecanduan narkoba wajahnya jadi begini. Hank is Joe. Jadi ngegantungin si rahang ini. Padahal Bu kalau dia mingkem, bagus Bu pemuda itu ya. Tapi karena kecanduan narkoba, ada efek saraf-sarafnya, fungsi otaknya menurun. Nah kalau ketemu udah gini aja. Gitu, Bu, ya. Foto Bu saya boleh. Don't hang your jaw Bu ya. Itu pesan Mr. Rahmat. Jangan ngegantungin rahang. Jadi wajahnya nggak bagus. Ya Bu ya. Ini Bu ya kasus Bu ya. Ketika kita tidak memaafkan, kenapa kamu bertahan tidak memaafkan? Karena saya tidak paham bahaya kalau tidak memaafkan. Seperti contoh, orang yang narkoba, dia pengen lagi, misalkan dia ekstasi ya. Pengen lagi ambil ekstasi, pengen lagi beli ekstasi, pengen lagi nyolong uang mama papanya, bukan beli makanan tapi beli ekstasi. Itu peran saya seperti itu ya. Jadi jajanannya ekstasi. Kalau nggak dapat dia sakau, teriak-teriak, guling-guling. Kenapa? Sakit badannya ya. Sakit badannya ya. Ada yang hilang karena selama ini dia isi dengan racun, tubuhnya artinya terbiasa dengan racun. Ketika racun nggak dapat dia sakau. Ya. Nah memaafkan juga demikian Bu. Tidak paham orang itu kalau tidak memaafkan justru bahaya untuk dirinya. Nah seperti tadi Bu, contoh ya. Kok kamu nggak berhenti sih ekstasi? Asik lagi fly. Oh fly itu kayak nikmat gitu Bu. Ya melupakan sejenak masalah dunia, lalu dia mengkonsumsi itu tadi obat-obat terlarang. Nah jadi Bu, kalau kita paham memaafkan itu sebuah perilaku yang mengakses ke surga, memaafkan itu menolong diri sendiri, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang murah memaafkan. Insya Allah. Karena Bu, ini Bu, memaafkan itu Bu, atau tidak memaafkan itu seperti celurit. Ibu pernah lihat celurit? Celurit tajam atau tumpul Bu? Celurit. Ketika celurit itu nancep aja ke paha kita, ke punggung kita, ke muka kita, kena tangan kita, efeknya apa Bu? Secara fisik sakit Bu ya. Nah Bu, tidak memaafkan sama dengan membawa celurit kemana-mana. Sakitnya gimana Bu lagunya Bu? Nah itu dibawa terus-menerus 24 jam ya. 24 jam Bu sehari-hari karena kita tidak memaafkan. Kan pernah dizolimi iya, tapi saya mau milih nggak memaafkan, maunya balas ya. Udah sempat balas belum? Kenapa? Belum berani. Saya gitu Bu ya. Nah saya itu membawa celurit sepanjang masa saya. Itu Bu. Jadi rugi deh gitu Bu. Celurit lo bawa kemana-mana. Itu Bu. Celuritnya mana celurit? Enggak ada celurit. Itu kiasan ya Bu. Sakitnya itu kita bawa kemana, tidak memaafkan seperti celurit nempel di tubuh kita lalu kemana-mana karena kita nggak memaafkan. Saya memilih tidak memaafkan, rasa sakit itu kemana-mana. Sehingga Bu terjadilah tadi di awal saya sampaikan. Saat saya ngomong begini orang muntah-muntah Bu. Ingat kasus dia. Terus pas saya mau pulang konsultasi dia ke saya, Bu, Ustazah benar. Tadi saya muntah karena saya nggak memaafkan sudah belasan tahun. Jadi setelah ini Ibu apa planningnya, rencananya? Tolong tuntun saya ya Bu, gimana saya bisa memaafkan. Itu Bu, contoh hasil pertemuan tentang bahas memaafkan. Ya. Jadi Ibu bisa aja Bu nanti Ibu yang menyampaikan ya. Saat ini Wulansari yang menyampaikan, di lain waktu Ibu menyampaikan ke anak, ke suami. Itu terapi Bu. Ya, terapi. Nah contoh dulu, contoh kasus lagi Bu ya. Mungkin bedanya psikolog tuh banyak kasus Bu ya. Jadi bukan hanya teori, jadi saya ngadepin langsung. Oh ini gak sesuai teori, efeknya kayak begini ya gitu Bu ya.
Nih Bu, seorang wanita 65 tahun direkomendasi supaya ke psikolog, nggak usah ke dokter jantung. Apa keluhan ibu 65 tahun ini? Sudah ke rumah sakit Harapan Kita di Jakarta Barat. Diperiksa jantungnya, apa Bu keluhannya? Saya berdebar-debar ya. Seperti ada yang menyumbat sehingga saya susah napas. Itu ngomong ke dokter jantung, spesialis jantung. Dokter spesialis jantung bergejala, memeriksa dan seterusnya sampai ke diagnosa enggak ada apa-apa dengan jantung ibu. Persoalan ibu sebaiknya dibahas oleh psikolog. Nah, dia datang ke saya gitu Bu, sehingga saya ketemulah wanita 65 tahun ini. Singkat cerita, berurut periksa, oh gitu ya Bu. Coba Bu ibu ceritain ada peristiwa apa sih Bu yang ibu nggak senang, teringat terus, padahal ibu nggak pengen tapi ibu nggak bisa tahu nyelesainnya gimana, terus ibu marah, kesel, kecewa, malu. Terus dia bilang, ya saya pernah dipermalukan di depan orang banyak, saya digini-giniin, saya mau ngomong nggak dikasih kesempatan, orang pada ngelihat saya sehingga saya keluar dari ruangan itu tunduk berjalan perlahan, orang pada ngelihat saya, kasihan deh lo gitu. Terus dia teringat-ingat orang itu, sakit hati, sakit ya, nggak bisa ada kesempatan membela diri. Terus dia mengurung diri, nah jantungnya sana gitu Bu. Jadi ada efek ke fisik, peristiwa yang tidak berkenan tapi tidak diselesaikan, tidak memaafkan, akhirnya celurit itu semakin dalam, semakin melukai jiwanya gitu Bu ya ceritanya ya. Nah, sampai sini dulu deh Bu Wanti. Demikian ya Bu Wanti dan Ibu Indri, Bu Siti Aisyah ya, tadi sebut kenalan. Ibu RW ya, dan Ibu Solehah yang saya sayangi. Insya Allah demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga cukup membekali Ibu untuk menjadi pribadi yang pandai memaafkan. Amin ya robbal alamin ya. Mari kita praktekkan ya Bu ya. Ilmu untuk dipraktekkan, diamalkan. Wa'alafumikum, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.